Pemirsa, masyarakat anti korupsi melaporkan 9 perusahaan besar eksportir CPO ke Sumatera ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 9 perusahaan tersebut diduga terlibat kartel minyak goreng yang menyebabkan minyak goreng sempat langka di pasaran. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman melaporkan 9 perusahaan besar eksportir crude palm oil atau CPO di Sumatera ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. MAKI menyampaikan sejumlah data, diantaranya 9 perusahaan diduga mengekspor CPO ke luar negeri secara besar-besaran. Modus yang digunakan adalah dengan tidak membayar PPN sebesar 10% dari fasilitas pusat logistik berikat. MAKI juga melaporkan 1 perusahaan asing yang membeli CPO dari 9 perusahaan tersebut dengan nilai transaksi sebesar 1,1 triliun rupiah. MAKI juga melampirkan paparan alur dugaan permainan menghindari PPN sebesar 10% karena CPO dijual ke luar negeri tanpa melewati proses industri sebagaimana ketentuan. 9 perusahaan tersebut menjadi akar masalah mahal dan langkanya minyak goreng di pasaran. Mereka menjual besar-besaran ke luar negeri sehingga harganya jadi mahal dan langka dalam negeri. Ini yang mestinya jadi konsentrasi KPPU. Nanti kalau diduga ada kartel, saya minta kepada KPPU untuk menghukum mereka, 9 perusahaan ini, untuk menyita seluruh keuntungan dan diserahkan pada negara. Dan juga menyampaikan kepada penegak hukum lain, Kejaksaan Agung, untuk diproses hukum mestinya dengan segala konsekuensinya. Laporan MAKI diharapkan bisa melengkapi penyelidikan KPPU terkait dugaan adanya kartel minyak goreng. Tim investigasi KPPU mengklaim telah menemukan 1 barang bukti terkait laporan adanya dugaan kartel, penetapan harga, dan penguasaan pasar minyak goreng. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, bukti apa saja yang dimiliki masyarakat anti korupsi untuk menyeret mafia minyak goreng? Kita akan membahasnya bersama Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang telah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak Boyamin. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Boyamin, Anda melaporkan 9 perusahaan yang diduga merupakan kartel minyak goreng. Apa saja bukti yang Anda miliki dan apakah ini perusahaan yang bergerak di minyak goreng kemasan atau curah, Bapak? Ya, 9 perusahaan ini tahun 2021 itu melakukan ekspor besar-besaran ke luar negeri. Ukurannya ini saya tidak tahu volume, tapi kemudian gampang cara menghitungnya. Kenapa? Pembelinya di luar negeri 1 perusahaan dengan 30 transaksi aja sudah 1,1 triliun. Nah, artinya ini dari 9 perusahaan ini transaksinya oleh 1 perusahaan itu sudah. Kedua, bea yang dibayar 5% itu hampir 3,5 triliun. Jadi kalau 5%, 3,5 triliun itu aja 5%-nya, ini berapa transaksinya gitu. Berarti setidaknya bisa di angka 70, 80 triliun lah, kira-kira gitu. Jadi ini yang selama tahun 2021 dan itu berasal dari Pulau Sumatera. Nah, kalau sebelumnya kan saya melapor kepada Kejaksaan Agung itu yang Pulau Kalimantan. Sekarang Pulau Sumatera ini lebih besar lagi karena memang sentranya di sana. Di Riau aja 1,4 juta hektar lahan dan hampir sebagian besar itu adalah di Sumatera. Nah, ini yang sekarang yang saya laporkan KPPU itu adalah yang berada di Pulau Sumatera. Mulai dari Lampung, kemudian naik Palembang, Jambi, Riau, dan kemudian Sumatera Utara. Nah, ini yang saya bisa menemukan setidaknya 9 perusahaan ini kategori besar, kemudian justru menggunakan kawasan pusat logistik berikat. Nah, dengan proses yang dia langsung menjual jadi CPO, maka dia menghilangkan hak negara pajak pertambahan nilai 10%. Mestinya kalau masuk kawasan berikat ini kan diolah dulu jadi barang berikutnya minyak goreng misalnya dari CPO, maka harus bayar PPN 10%. Nah, inilah yang berpotensi hilang. Tapi ke KPPU bukan begitu stressingnya. Ke KPPU itu adalah karena CPO ini dijual besar-besaran, baik yang memakai kawasan berikat maupun pakai kuota yang dari Kementerian Perdagangan, atau dengan cara yang lain seperti di Pelabuhan Tanjung Priok itu dibungkus dengan dokumen sayuran. Kalau di Lampung justru dibungkus dengan dokumen ini limbah cair dari minyak sawit gitu. Jadi harganya murah dan tidak perlu bayar biaya keluar. Nah, inilah cara-cara menggelontorkan CPO ke luar negeri besar-besaran karena hanya mengejar keuntungan di luar negeri.
Nah, akibatnya kemudian dalam negeri jadi langka dan mahal. Nah, inilah yang stressing Komisi Pengawas Persaingan Usaha melihat bahwa ini usaha-usaha tidak benar, tidak mementingkan rakyat dan juga tidak mengutamakan kepentingan negara. Artinya ada faktor untuk kepentingan rakyat, apalagi ada sempat aturan DMO 20%, tapi itu sudah dicabut. Tapi setidaknya kan kemudian juga pajak pertambahan nilai 10% tadi. Nah, inilah saya ingin menyerahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu, inilah jadi penyebab langka dan mahalnya dalam negeri, sehingga negara menjadi menanggung beban, termasuk sekarang ini tadi diumumkan oleh Pak Jokowi, subsidi 300.000 untuk orang-orang miskin yang diduga kesulitan untuk membeli minyak goreng. Nah, inilah yang saya berharap kemudian KPPU bisa memotret adanya dugaan permainan mafia atau kartel yang kemudian menjadikan minyak goreng di dalam negeri langka dan mahal. Itu data. Bang Boy, modus seperti ini sudah sejak kapan mereka lakukan? Apakah modus ini juga akan berakibat pada kelangkaan minyak goreng yang selama ini masyarakat rasakan? Ya, justru itu catatan saya tahun 2021 selama 1 tahun bahkan. Dan ini agak aneh kemudian ketika Pak Menteri Perdagangan di hadapan DPR seperti bahasa saya mengalah dan seperti tidak punya data, masih mencari misalnya gitu. Dan bahkan mau menetapkan tersangka 3 hari kemudian sejak tanggal 18 sampai sekarang tidak. Jadi ini ke KPPU ini kan melengkapi upaya saya, menyempurnakan langkah saya sebelumnya mengajukan gugatan pra-peradilan melawan Menteri Perdagangan di Pengadilan Jakarta Pusat karena tidak menetapkan tersangka. Jauh sebelumnya, sekitar 3 minggu, 4 minggu yang lalu, itu saya melapor ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi atas peristiwa diduga banyak perusahaan ekspor CPO, bahan baku minyak goreng tadi, tapi tidak punya kuota. Bahasa saya mengistilahkan tidak punya kuota tapi mengekspor, atau punya kuota kecil mengekspor besar, atau kuota besar mengekspor lebih besar lagi. Jadi CPO juga hilang. Jadi istilah saya ini kan banyak klaster, banyak liga gitu. Jadi kalau liganya itu CPO, liga besar, liga kecilnya di minyak goreng, liga antar kampungnya adalah di level-level penimbunan gudang-gudang di dalam negeri. Jadi itu yang mencoba saya petakan, kemudian yang menjadi kewenangan masing-masing. Mestinya di Kementerian Perdagangan itu kan penyidikan untuk antar kampung tadilah, penimbunan itu mestinya mampu lah. Kalau yang korupsi di jatahnya Kejaksaan Agung liga besar, CPO maupun yang tidak punya kuota maupun yang diduga tidak membayar PPN. Nah, Kejaksaan Tinggi adalah liga kecil berkaitan dengan model minyak sawit dibungkus, dimanipulasi dugaannya dengan sayuran. Kalau itu sih bukan dugaan, karena kemarin ternyata sudah terbukti ada 1 kontainer dibongkar, itu isinya minyak goreng kemasan yang merek terkenal, harganya mahal, tapi kemudian dibungkus dengan dokumen sayuran. Nah, inilah yang nanti biar tugasnya Kejaksaan Tinggi. Apakah ada dugaan permainan juga antara swasta dan oknum aparat gitu. Karena kalau mestinya itu ekspor sayuran, mestinya kan kontainernya kontainer freezer gitu kan, biar awet 3 hari nggak busuk. Dan ini pakai kontainer biasa tidak dibongkar, kan nggak mungkin ekspor sayuran kok. Kemudian pengapalan 3 hari ke Hongkong kok pakai kontainer biasa. Ini banyak hal yang sebenarnya bisa didalami. Dan mudah-mudahan ini ikhtiar terakhir saya adalah ke KPPU nanti. Ini saya berharap nanti kalau memang diduga ada dugaan permainan perdagangan, permainan kartel, dan kemudian melanggar ketentuan persaingan usaha sehat, maka kemudian saya berharap keuntungan yang diperoleh itu disita semua. Bukan hanya sekedar denda maksimal 20 miliar atau 30 miliar, tapi keuntungan bisa disita semua. Jadi ini sebagai treatment supaya ada efek jerah, tidak terulang lagi. Dan ini kan sebenarnya sudah sering kan harga minyak atau harga sembako tiba-tiba naik seperti ada dugaan permainan, tapi negara sepertinya tidak bisa hadir. Nah, ini saya melengkapi negara untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Boyamin. Semoga nanti memang dugaan adanya mafia atau kartel minyak goreng ini bisa segera diusut sehingga tidak berakibat buruk pada masyarakat Indonesia. Bang Boyamin Saiman, terima kasih sudah bergabung di iNews Sore.